Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, dan kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul Allah yang wajib diimani. Ayo mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya, bisa juga melalui Asmaul Husna dan alam semesta. Mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita belajar ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid itu? Yaitu ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, sifat yang wajib, jais, dan mustahilnya. Yang pertama ada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat maha sempurna yang pasti ada padanya. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 20. Lalu yang kedua ada sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang tidak pernah dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memiliki sifat-sifat ini? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang boleh ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak melakukan atau tidak melakukan, membuat orang sakit maupun membuat orang sehat, membuat orang bahagia atau membuat tidak bahagia. Lagu anak Islami. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Lagu anak Islami. Adam hudus fana mumatsalatul lil hawadithi qiyamuhu bi ghairihi ta'addud ajzun karoha jahlun al-mautu summun umyun bukmun kaunuhu ajizan kaunuhu mukrohan kaunuhu jahilan kaunuhu mayitan kaunuhu as-samma kaunuhu a'ma abkama. Ayo hafalkan sifat jais Allah satu ini. فعل كل ممكن أو تركه. Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apa sih pengertian Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya maha pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemberi. Pemberi karunia yang kita peroleh. Allah lah yang memberi kehidupan kepada kita, memberi keimanan, kesehatan, keselamatan, rezeki, dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Kita dapat merasakan nikmatnya buah-buahan, tumbuhan, dan hewan. Kita dapat menikmati indahnya alam semesta. Apa itu Al-Kabir? Al-Kabir artinya maha besar. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha besar. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertandingi.
Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kebesaran. Besarnya planet yang ada di dunia ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Keyakinan yang kuat akan memberikan manfaat. Manfaat Al-Wahhab antara lain: 1. Memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan. 2. Selalu berusaha dengan maksimal. 3. Menjadi orang yang tawakal. 4. Menjadi orang yang pandai bersyukur. 5. Menjadi orang yang peduli dan dermawan. Di antara manfaat Al-Kabir apabila kita yakin bahwa Allah Maha Besar yaitu: 1. Disenangi Allah dan manusia karena bersikap rendah hati. 2. Merasa tenang karena mengandalkan Allah yang Maha Besar. 3. Berani menegakkan kebenaran. 4. Menjadi orang yang optimis. 5. Tidak menjadi orang yang meremehkan orang lain. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Kitab Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihi salam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Kitab Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihi salam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Kitab Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihi salam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Anak-anak, kita berada di akhir pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak video dengan baik. Sekarang mari ikuti petunjuk Ibu. Kalian akan mengisi lembar soal evaluasi yang Ibu berikan. Dibaca terlebih dahulu instruksinya di atas tabel dengan cermat. Selamat mengerjakan anak-anak.